Hai teman-teman, selamat datang di podcast kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh pemikiran Islam yang mungkin dari beberapa teman-teman udah pernah dengar ya. Namanya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang ulama pembaharu Mesir yang lahir pada tahun 1849. Beliau adalah seorang yang mempunyai pengaruh besar, pengaruh yang luas dalam pemikiran dunia Islam pada abad ke-20 dan bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara kita, yaitu Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Afghani juga adalah seorang yang punya pemikiran rasional dan seseorang yang tertarik pada politik dan sosial. Muhammad Abduh berjumpa dengan Syekh Al-Afghani ketika Al-Afghani datang ke Mesir pada tahun 1871. Nah, pada saat itu, Muhammad Abduh berusia 22 tahun dan sedang dalam fase yang sangat bersemangat. Nah, jadi Muhammad Abduh ini bergabung dengan Syekh Al-Afghani ketika ia diasingkan oleh pemerintah Mesir pada saat itu di Paris. Dan dengan kelompok Al-Afghani, ia menerbitkan sebuah jurnal yang nanti menjadi cikal bakal terbitnya jurnal-jurnal pemikiran Islam yang berikutnya. Muhammad Abduh bersama muridnya yaitu Rashid Ridho juga menerbitkan sebuah jurnal yang menuangkan gagasan-gagasan pembaharuannya yang bernama Jurnal Al-Manar. Nah, tetapi jurnal ini baru dikenal lebih luas setelah Jurnal Al-Manar tersebut dieditor oleh muridnya yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho dari Suriah. Buletin tersebut atau jurnal tersebut terbit di seluruh dunia Islam, baik di timur dan juga pada saat ini sedang dikaji di barat. Nah, lewat jurnal tersebut, Muhammad Abduh menuangkan pemikiran-pemikirannya, menyampaikan risalah-risalahnya lebih luas dari yang dibayangkan. Dan juga dari buletin Al-Manar tersebut mengilhami penerbitan jurnal-jurnal yang serupa yang menjadikan Al-Manar sebagai referensi-referensinya, antara lain seperti Al-Imam yang terbit di Singapura dan juga jurnal yang terbit di Indonesia, tepatnya di Padang. Nah, Muhammad Abduh ini merupakan seorang yang modern dalam pengertian bahwa ia menekankan pencapaian pemikiran modern. Beliau percaya bahwa pemikiran modern hanya akan mengkonfirmasi pemikiran Islam. Maksudnya, seperti hari ini, kita dihadapkan pada dunia yang baru. Kita dihadapkan pada dunia yang jika kita bandingkan dengan masa awal Islam itu sangat-sangat berbeda. Apalagi erat kaitannya dengan akulturasi budaya. Dan tentu sebagai seorang Muslim, kita tidak bisa meninggalkan identitas kita bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu akidah Islam untuk menapak kehidupan modern tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa dalam kaitannya dengan struktur keyakinan atau kepercayaan Islam konservatif, beliau menekankan bahwa ia, M. Abduh, bukanlah seorang inovator, bukan seorang yang mengajarkan hal-hal yang baru, memulai hal-hal baru, akan tetapi menekankan kembali hak-hak nalar dalam pemikiran keagamaan. Artinya, Muhammad Abduh mencoba menghadirkan proporsi akal yang sesuai untuk mentafsirkan lagi kalam-kalam ilahi. Ia memungkinkan perevolusian doktrin agama dalam istilah-istilah modern daripada istilah-istilah dari abad pertengahan. Jadi, Muhammad Abduh ini mencoba menawarkan kembali Islam, akan tetapi dalam bungkus sesuatu yang dapat diterima oleh dunia modern. Bukan dipandang sebagai ajaran dalam tanda kutip dari tengah gurun, tetapi sebuah kaidah ilahi yang memiliki ajaran yang sangat humanis dan tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat suci, hal-hal yang datang dari ilahi. Nah, ada juga yang mengomentari Muhammad Abduh yang namanya adalah Fatih. Beliau mengatakan bahwa Muhammad Abduh menggunakan pendekatan humanis terhadap Islam dan perasaan persatuan Islam dengan memahami Islam sebagai agama sosial
yang memadukan dalam risalahnya kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Pemikiran M. Abduh ini di Indonesia awalnya dimanifestasikan dalam pembentukan organisasi Muhammadiyah. Nah, seperti yang kita ingat bahwa pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pernah nyantri bersama pendiri NU yaitu Hasyim Asy'ari di Mekah. Dikatakan bahwa beliau tertarik dan membaca banyak tentang pemikiran Muhammad Abduh melalui buletin Al-Manar tadi. Dan juga sebagian cendekiawan Islam mengatakan bahwa Muhammadiyah itu hasil manifestasi dari pemikirannya Muhammad Abduh dan juga nanti muncul secara tidak langsung mempengaruhi munculnya Wahdah Islamiyah. Nah, itu sekilas tentang bagaimana pemikiran Muhammad Abduh ini ada nampaknya di Indonesia. Oke, saya kira cukup itu pembahasan kita kali ini tentang Muhammad Abduh. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.